sekolah kita. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Dan Imam Syafi'i pernah berkata, barang siapa tidak merasakan pahitnya belajar, maka dia akan merasakan indahnya kebodohan sepanjang hidup. Jadi, solih-solihah harus tetap semangat belajarnya meskipun hanya di rumah. Tapi, semoga pandemi ini segera berakhir dan kita bisa berjumpa lagi di sekolah. yuk simak video berikut. Assalamualaikum solih-solihah. Ketemu lagi dengan Ustazah di sini. Sebelum belajar, yuk kita berdoa. Istidadan, khusyuan, doaan. Nah, kali ini Ustazah akan melanjutkan video yang sebelumnya dari tema 5 dan tema 6. Kali ini Ustazah akan melanjutkan ke tema 7. Hayo, siapa yang ingat tentang apakah tema 7? Benar sekali, tentang perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu teknologi pangan, yang kedua teknologi sandang, yang ketiga teknologi komunikasi, yang keempat adalah teknologi transportasi. Sekarang kita masuk ke yang pertama yaitu teknologi pangan. Solih-solihah pasti pernah kan makan tempe, tahu, yogurt, susu, dan lain-lain. Nah, ternyata makanan tersebut merupakan hasil dari teknologi pangan. Jadi, apa itu teknologi pangan? Teknologi pangan adalah penggunaan ilmu pengetahuan untuk mengolah pangan yang menghasilkan makanan baru agar tidak cepat membusuk. Jadi makanan itu bisa bertahan lama. Contohnya tadi seperti tempe, tahu, dan kecap yang berasal dari kacang kedelai. Terus mentega, susu, yogurt itu berasal dari susu sapi. Keren ya teknologi pangan. Sekarang kita lanjut yang kedua yaitu teknologi sandang. Teknologi sandang ini merupakan teknologi yang digunakan untuk membuat pakaian. Solih-solihah tahu nggak? Celana, baju, kerudung yang sedang dipakai sekarang ini ternyata memiliki proses pembuatan yang tidak sebentar. Yuk kita simak aja gambar ini. Proses pembuatan pakaian. Pertama, petani menghasilkan bahan baku pembuatan baju, yaitu bunga kapas. Lalu meminta-minta kapas menjadi benang yang beraneka warna. Lalu ditenun menjadi kain oleh penenun. Kain yang sudah siap kemudian dibuat menjadi pola baju. Lalu setelah dijadikan pola, penjahit menjahit baju menjadi pakaian yang siap pakai. Proses terakhir, baju-baju yang sudah jadi siap dijual oleh penjual toko. Nah, jadi itu proses pembuatan pakaian. Ternyata banyak sekali ya solih-solihah orang yang berjasa dalam pembuatan pakaian. Tuh kan keren-keren banget teknologi zaman sekarang. Ustazah ada lagi nih teknologi yang lebih keren. Mau tahu nggak? Kasih tahu nggak ya? Oke deh. Tapi solih-solihah harus nonton videonya sampai habis ya. Oke? Day 2, Day 3, Day 4. A few moments later. Kembali lagi bersama Ustazah di sini. Masih ngikutin Ustazah kan? Bagus. Yuk kita lanjut. Setelah perkembangan teknologi pangan dan teknologi sandang, kita lanjut ke teknologi komunikasi. Manusia adalah makhluk sosial. Artinya, manusia memerlukan orang lain. Satu orang berhubungan dengan orang lain. Jadi, kita tidak bisa hidup sendiri ya, solih-solihah.
Manusia melakukan komunikasi saat bersama. Komunikasi dapat diartikan sebagai cara penyampaian pesan, ucapan, pikiran kepada orang lain. Lalu, apa saja sih alat komunikasi itu? Perkembangan teknologi komunikasi. Teknologi komunikasi telah menghasilkan berbagai jenis alat komunikasi. Ada yang telah digunakan sejak lama, disebut alat komunikasi tradisional. Dan alat komunikasi yang baru dikenal oleh masyarakat disebut alat komunikasi modern. Pada zaman dahulu, manusia menggunakan daun lontar, prasasti, gong, dan lonceng untuk berkomunikasi. Nah, kemudian pada masa berikutnya muncullah telegraf dan pesawat telepon yang digunakan untuk menghubungi teman atau saudara yang berada jauh dari kita. Telepon yang dulunya bentuknya sangat besar dan tidak bisa dibawa kemana-mana, sekarang telepon pun berkembang. Kini telepon bentuknya sangat kecil dan bisa dibawa kemana-mana, yang disebut handphone. Handphone inilah merupakan alat komunikasi modern yang terus mengalami pembaruan. Mungkin yang sedang dipakai soleh-soleha saat ini. Sekarang yang terakhir yaitu teknologi transportasi. Soleh-soleha pernah naik ini atau naik ini? Sudah pernah kan salah satunya atau sudah semuanya? Bayangin deh, kalau soleh-soleha mau pergi ke tempat jauh, terus cuma jalan kaki, pasti waktu yang dibutuhkan sangat banyak kan? Nah, alat transportasi ini akan mempermudah perjalanan soleh-solehah. Ustazah perkenalkan ya, alat transportasi dari dulu sampai sekarang. Jenis-jenis transportasi. Yang pertama, transportasi darat. Yang kedua, transportasi laut. Dan yang ketiga, transportasi udara. Transportasi darat. Sarana transportasi mulai berkembang sejak penemuan roda tahun 3500 sebelum Masehi. Kemudian, roda tersebut dikembangkan menjadi transportasi yang ada saat ini, seperti delman, sepeda motor, mobil, bus, truk, dan yang paling canggih, kereta api maglev. Kemudian, ada transportasi laut, berkembang dari awal yang sederhana, seperti sampan, kapal layar, kapal laut, dan bahkan kapal selam. Dan yang terakhir, transportasi udara. Cikal bakalnya adalah balon udara loh. Kemudian ada pesawat, helikopter, dan roket. Nah, itu tadi perkembangan 4 teknologi. Apa saja tadi, soleh-solehah? Iya, pertama teknologi pangan, kedua teknologi sandang, ketiga teknologi komunikasi, dan yang keempat teknologi transportasi. Semoga paham ya, soleh-solehah. Segitu dulu ya guys. Dah. Assalamualaikum.